Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah mungkin ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh teman kita, sahabat kita, menceritakan tentang ilmu Allah yang tidak bisa kita catat, walaupun kita menggunakan tinta seluas lautan, itu nikmat Allah tidak akan bisa kita tuliskan seluruhnya. Itu menunjukkan bahwa Allah SWT itu sangat luas ilmunya, sangat luas rahmat dan segala sesuatunya di kita. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita berjibaku dengan urusan memeriksa pasien, anamnesa pasien, bekerja sekuat tenaga ya untuk melayani dan mengobati pasien. Apalagi dalam masa pandemik ini memang bisa dikatakan membutuhkan kerja keras dari kita. Kadang-kala memang membuat kita lelah, kadang-kala memang membuat kita terasa putus asa untuk menghadapi pandemi ini, tapi insya Allah dengan segala kekuatan yang ada di diri kita, kita bisa merubah kerja kita itu sebagai sebuah nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah pada kesempatan sore hari ini telah hadir Ustadz kita, Ustadz Effendi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz semuanya di sini. Berkah, selalu always on. Alhamdulillah. Ya, Ustadz Effendi ini lahir tanggal 17 Januari 1976 ya Ustadz ya, di Bandung ya? Betul, di Bandung. Berarti ya USA Ustadz, orang Sunda asli Ustadz ya? Bandung asli, USA Bandung orang asli, Sunda. Alhamdulillah. Saya juga berdomisili di Bandung Ustadz, daerah Ujung Berung. Alhamdulillah. Oh, tetanggaan kita. Tetanggaannya, mohon. Udah menikah Ustadz ya, 3 anak. Wilayah Sindang Raya. Itu mah data lama, sekarang anaknya 5. Oh iya. Alhamdulillah banyak rezeki Ustadznya. Berkah. Alhamdulillah 5. Berarti masih di Sindang Laya tinggalnya? Nomaden sih. Nomaden ya, insya Allah mudah-mudahan. Kesempatan pada sore hari ini ya, kita mengundang Ustadz Effendi, Ustadz Hits di Bandung ya Ustadz. Insya Allah bisa memberikan ilmu buat kita, gimana dengan kerja kita tiap hari melayani pasien, menghadapi pandemi ini, mengobati pasien itu dinilai sebagai suatu ibadah, sehingga lelah kita itu menjadi sebuah keridhaan Allah SWT karena lillahi ta'ala. Mangga Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah wa ala ni'mati dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Subhana wa asbahu kulillah wal ijatu wal qudratu lillah asbahna ala firatil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Waqala Allah Ta'ala fi kitabil karim aidha, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuna zakah wa dzalika dinul qayyimah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in wa asli li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersyukur atas nikmat apapun yang dirasakan di tengah fakta dan keadaan yang super duper ekstra menguji dan menjadi ujian. Memang demikianlah keadaannya sesuai dengan Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan al-maut wal hayata, dan hidup, liyabluwakum. Sengaja 2 unsur besar namanya hidup dan mati. Mati dan hidup itu diciptakan untuk liyabluwakum. Diuji ayyukum di antara kalian
Tuntunan dan tuntutannya ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Ini menjadi landasan supaya kita tidak lelah dan dirubah menjadi lillah. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa mengeluh? Karena tidak mengallah. Kenapa menjalankan profesinya tidak nyaris bertahan? Karena tidak bertuhan. Maka kalau sandarannya bukan Allah, ibadah mana yang tidak melelahkan? Subuh, tunduh, tahajud, pagujud, jeung selimut, asar barusan hoream, maghrib sebentar lagi tiris, dingin, zuhur ripuh, zakat merasa dibangsat, wah apalagi ibu poligami merasa dizolimi. Jadi kalau ingin masuk surga, nabi mana yang tidak diuji? Maka lelah, rubah menjadi lelah. Bagaimana rumusnya? Inna sholati, sesungguhnya sholatmu, sholatku, kul katakan, inna sholati, ini obat ini, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin. Lillah, bukan lelah. Jadi segala sesuatunya harus karena Allah, jangan karena oleh. Apalagi oleh karena dan karena oleh-oleh. Beda efek. Kalau saya ngejumnya karena oleh, itu akan lelah. Tapi kalau karena Allah, saya belum ngomong, udah dapat ilmu dari MC, dari ayat yang dibaca. Kalau lagi nyangkul ketemu belut, ambil. Itu efek samping. Maka terlebih sekarang ujiannya apa nih? Kalau bagi saya wabah itu jadi positif. Wabah waktunya benar-benar beribadah. Ya. Terus apa virus, mari kita apik dalam rangka apapun yang kita urus. Corona coba robah niatnya. Jangan takut mati. Mati mah sudah jadi jatah setiap kita, turunan. Ya, makanya ini para petugas gugus depan ya, COVID, terlebih para dokter, jaga wudhu. Wah, ini vaksin yang anti konflik ini. Ya, produk Allah, gratis. Lalu membangun aura positif. Orang wudhu itu nggak bakalan korupsi, karena malu dengan cuci tangannya. Orang wudhu itu nggak bakalan ngelantur dan ngawur ngomongnya, karena malu sudah berkumur-kumur dia. Maka sholat saja yang wajib tidak sah kalau tidak wudhu. Ini riset syariah ini. Jadi kalau ingin bebas COVID, bebas pandemi, terhindar dari wabah, terjauh dari dari virus, wudhu. Sepakati dulu biar sepaket. Nah, maka tugas para dokter ini yang terlibat dalam penanganan COVID di garis depan, wayahna Allahumma maksakeun, Allahumma ngahajakeun, harus punya wudhu every time. Ini yang saya akan kampanyekan, miracle of wudhu. Biar tidak lelah. Minimal wafat juga lagi punya aset bernama wudhu, guys. Maka kuatnya nih untuk para Jumer, berwudulah sebelum diwudukan. Ini lebih dari sanitizer 5 kali sehari. Yang wajib kali 3, berarti 15 kali cuci tangan, muka, telinga. Nikmat. Siapa yang bisa menikmati dan merasakannya? Kita praktisinya. Itu obat lelah yang pertama. Wudhu. Dan founder yang mencontohkannya jelas-jelas Rasulullah. Rasulullah itu yakin. Makanya ada sahabat yang mengikutinya, memfollowerinya. Siapa? Bilal bin Rabah, yang aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Padahal Bilalnya masih ada, tapi dapat bonus reward yang luar biasa. Terumpahnya aja ikut ke surga. Lalu para sahabat datang. Apa yang menyebabkan engkau dapat bonus bocoran bahwa engkau ahli surga? Bilal jawabnya sederhana. Aku tidak pernah melepas wudhu dan meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu, dimana syukur wudhu. Maka obat lelah secara syariah yang tidak ada di apotek, toko obat, dan rumah sakit, 1, selalu wudhu. Pemirsa Jumer, rahimakumullah, obat lelah yang kedua, luruskan niat.
Niatnya ini karena Allah, karena oleh karena, atau karena oleh. Beda efek samping, beda impact, beda multiplier efek. Maka kalau bukan karena Allah, lelah dalam hal apapun, termasuk menyikapi pandemi ini. Setiap kita dalam genggamannya, setiap ubun-ubun kita dan seluruh organ tubuh kita dalam kendalinya Allah Rabbul Alamin yang mengelola, yang mengurusnya. Jadi dekat-dekat dengan Allah. Maka niatkan segala pekerjaan. Aku niatkan berjihad di jalan Allah. Karena ada satu hadis yang pernah kita baca, sering kita dengar, bahwa keluar rumah untuk menafkahi anak dan istri, lalu kita wafat, terlepas dari pandemi atau tidak keadaan, dia wafat di jalan Allah. Apalagi sekarang ada jihad tambahan nih, melawan COVID. Jangan takut tidak dinilai oleh Allah. Maka wama umiru, tidak aku perintahkan, dalam surat Al-Bayyinah yang menjadi dasar tema kita sore hari ini. Wama umiru, tidak aku perintah melaksanakan agama ini mukhlisina, kecuali dengan cara kholis. Kholis itu saya ambil katanya dari kata mukhlis, ikhlas. Dicari tafsir kholis, ternyata ada di salah satu surat Al-An'am. Jadi kholis itu digambarkan, ini obat lelah ini, seperti Allah menyimpan susu di dalam tubuh sapi, ternak, di antara darah dan kotoran ini. Ini kan perspektif dokter ya. Jadi harus mencit sapi, nanti kurban diperhatikan di mana letak posisi air susu itu disimpan oleh Allah dalam binatang ternak. Ternyata selalu diposisikan di antara darah dan kotoran. Tapi labanan kholison, dia tidak terkontaminasi amis dengan darah, tidak terkontaminasi bau dengan kotoran, padahal letaknya dekat. Walaupun wabah melanda, COVID sangat menakut-nakuti, ini tenang, sing ikhlas weh. Jadi anti goresnya kembali ke awal, wudhu, 2 niat yang ikhlas. Dah maut mah turunan. Sakit, sehat, kaya, miskin, tua, muda. Syarat sakit tidak harus tua, sakit, dan miskin. Jangan sombong dengan gagah, sehat, ahli jumba, ahli sesepedahan, ahli olahraga, ahli hiking. Bisa wae maut nama kesepedahan. Banyak teman saya wafat lagi bersepeda. Tuku kopi wae maut tuh. Ya, tapi berapa jumlah dokter sok minta datanya yang wafat gara-gara menangani COVID? Sedikit. Nah, Kak, berbaik sangka. Maka imun itu adalah IMC kuadrat. Adanya imun itu dari iman yang melahirkan aman. Nah, maka iman, aman sama dengan imun. Iman tambah imun sama dengan aman. Nah, kalau ingin aman, iman. Nah, kehidupan di akhirat mah lebih baik bagi kita mah. Cuman tetap bermasker, bersanitizer, itu dapat pahala dari kewaspadaan. Kata lainnya, kalau mau nyebrang, tengok kiri, tengok kanan, jangan sok bertakdir. Ada maut mah takdir. Mau nyebrang jalan tidak tengok kiri, tengok kanan, ketabrak. Nah, itu mah takdir yang dibikin. Sudah dengerin ngajar Ustaz Epi. Wafat mah takdir. Jatah setiap kita. Ngurus orang COVID, nggak pakai APD. Tungguan segedengri. Artinya, di sini ada unsur menyengaja. Maka Allah memerintahkan kepada hambanya, Fa'ida azamta, bertawakal dulu. Ber-APD dulu, bersanitizer dulu, bermasker dulu. Bismillah, turun lapangan berwudu dulu. Allah tahu ikhtiar kita. Selebihnya serahkan kepada Allah. Keluarga menanti kita, minta doa karena hanya doa yang merubah takdir. Lalu perginya diikhtiari dengan keyakinan yang full, 1000%. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Labasatahurun. Ya Allah, bersihkan lahir batin kami, bimbing kami, tuntun kami. Allahumma antas salam. Engkau yang maha menyelamatkan. Corona ini kan bakteri terunik, terkecil, termono, bukan mikro lagi. Nggak kelihatan, jadi ngejengkelin gitu kalau dipikirin bendanya mah. Tapi unik, nu geloma nu beunang.
Sok mana minta data orang gila dapat COVID. Bukan artinya kita harus gila biar nggak kena. Nah di sini pelajarannya inna ana dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Dalam kurung ikhtiar hambaku. Meyakini aku sang penyelamatnya. Maka kemudian kepada para petugas gugus depan, para dokter ini yang luar biasa yang menaruhkan cucuran keringat, darah, dan air matanya untuk melawan pandemi, walaupun keadaan seperti terlockdown ini, kegiatan jangan breakdown, sikapi dengan slow down, anggapnya cooling down, yang jangan mah sungguh nanti efeknya ke saridon dan oskadon, yang melahirkan kalau pulang jadi smackdown ya. Jangan breakdown, gini bikin Zoom, berbagi hikmah, berbagi resonansi, berbagi frekuensi, berbagi spektrum positif. Karena salah satu pesan ibu itu kan 3M yang paling mengikat dan menguat dalam pikiran saya, jaga pikiran, always positive thinking. Jadi saya mah alhamdulillah para dokter ini yang Allah muliakan, selama lockdown PSBB, berat badan naik 17 kilo. Karena produk work from home, apa aja dimakan. Yang penting nggak makan tetangga ya. Terus saya bikin buku. Jadi jangan, walaupun keadaan masif, tetap produktif. Jangan reaktif, proaktif kepada hal yang positif. Insya Allah, negatif. Ya, maka luar biasa. Saya ke Tasik, data menyatakan, kemarin ngobrol sama Ibu Wagub, di Tasik itu 3.000 ibu positif. Hamil tapinya bukan COVID. Karena stay at home, work from home, nggak apa-apa. Sebagai penyeimbang populasi, berapa yang wafat karena corona, berapa yang akan lahir menjadi generasi berikutnya. Nggak, Allah mah sangat luar biasa, sangat latifun khabir, sangat lembut. Maka kuncinya Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus, selalu Allah. Allah ada, masalah tiada. Allah hadir, lelah pun pergi. Nah, maka tenangkan diri dengan sholat. Kalau tadi mah berwudulah sebelum diwudukan, kalau sekarang mah sholatlah sebelum disolatkan. Berapa gajimu sampai kalian meninggalkan sholat? Oh berwudu hambaku, aku suka padamu hambaku. Kenapa Allah suka kepada hamba-hamba yang selalu menjaga wudu? Wudu itu perintahku. Berarti kau bersolek untukku. Nggak harus ngambil gaji yang suami kasih ya untuk berwudu mah seperti kita pergi ke skincare gitu kan. Sok pasea heula jeung salah kita. Perebut dana. Kalau wudu mah kan tinggal ngambil di pom bensin aja ada air dan angin fasilitas gratis. Kalau saya mikir oh ini untuk wudu, anginnya untuk hair dryer ya. Jadi kau berwudu hambaku, aku suka padamu. Sayang sudah wudu dingin-dingin, lanjutkan ke program Allah berikutnya. Sholat syukrul wudu. Kau memasuki masjidku, kau bertamu kepada aku, berarti hambaku, aku melayanimu. Nah, lalu angkat tangan menghadap kiblat. Kau menghadapku, aku menghadapimu. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Ruku, simbol lelah dalam kehidupan kita. Kau ruku, aku tahu hambaku, kau lelah, aku tahan kejatuhanmu. Sujud, sering-sering sujud. Ini biar tidak lelah. Kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Ini ibu-ibu nih yang riskan. Karena kelihatan di selfie-nya kalau mereka selfie dengdek kepalanya. Kenapa? Mereka butuh sandaran. Maka lelah itu efek salah bersandar. Ya. Maka bersandarnya Allahus Samad wa ila rabbika fargob. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika fargob. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Ketika tidak ada bahu untuk bersandar, masih luas untuk bersujud, maka selelah apapun berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Karena doa terindah adalah bercinta yang paling asik, bercinta yang paling ikhlas adalah ketika hamba selalu ikhlas menyebut nama orang-orang yang dicintainya dalam sujudnya. Maka fa'aksiru doa fis sujud, berbanyak memohon, berdoa. Bilang apapun, sekecil, semikro apapun persoalannya.
Apalagi pandemi ini sangat menakutkan sekali. Ya Allah, segera pergikan pandemimu ini. Wabahmu pulangkan ya Allah. Virusmu ya Allah cabut. Insya Allah. Ya, kau bersujud, aku rindu padamu hambaku. Kau masih menemuiku. Wah, bisiklir ya Allah kepada hambanya. Lalu duduk di antara dua sujud. Kau masih mengakui aku sebagai Robmu. Luar biasa. Aku urus urusan Allah. Sholat itu kan lagi ngomong ke Allah. Kalau baca Quran, Allah yang lagi ngomong ke kita. Maka satu, jaga wudhu. Dua, tepat waktu dalam sholat. Tiga, selalu sempatin baca Quran. Biar hati tenang. Masalah sebesar apapun, kalau Google dia ngejawab semaunya. Apalagi nggak ada kuotanya. Kalau Al-Quran dia jawab semuanya, termasuk masalah pandemi. Kuatu iman, jamaah Jumat live yang selalu bertahan karena bertuhan, tidak mengeluh karena selalu mengallah, tidak lelah karena ada lillah di dalam hatinya. Katakan, inna sholati. Setiap mau pergi nih, wa nusuki, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak akan terkontaminasi filsafat serba jat, kebendaan, filsafat serba ruh, pengaruh-pengaruh, yuwaswisu, enggak ngaruh. Tujuan aku mah Allah, karena ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Hari ini kita di atas dipan, besok papan meniduri kita. Hari ini kita di atas bumi, besok dipaksa secara acak dipindahkan ke perut bumi. Setiap orang bisa beli jam, tapi nggak bisa beli waktu. Setiap orang bisa beli darah ketika dioperasi butuh transfusi, bisa pergi ke PMI untuk beli darah. Tapi bisa nggak beli nyawa? Ada kesadaran yang muncul sebagai ikhlas. Setiap orang bisa beli buku, tapi tidak dijamin bisa beli ilmu. Setiap orang bisa beli kosmetik, tapi nggak dijamin bisa beli cantik. Karena cantik mah relatif, yang mutlak mah yang jelek. Makanya jangan jadi korban Oppo, jangan jadi korban itu kamera ya, sampai di foto teh nggak ada pori-porinya ya. Punya muka itu diurus bukan diedit ya. Dengan wudhu, makanya enjoy weh. Ya, maka lelah obatnya lillah, mengeluh obatnya mengallah. Kita bertahan karena kita bertuhan, punya sandaran yang jelas. Maka kau bersujud hambaku, di sujud terakhir kita, seakan-akan Allah berbisik seperti ini. Ku cinta padamu hambaku, kemana saja jarang menemuiku. Ketika kita salam ke kanan dan ke kiri, Allah seakan-akan berproklamasi, siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Romantis sekali ya Rob kita ini. Kitanya yang jauh dari Allah. Jadi corona nu ngadeketan. Maka corona coba robah niatnya. Kalau para pejuang kehidupan melalui gugus ke depan di penanganan pandemi ini, insya Allah kita dipanjangkan umur. Ayyun khairun nas ya Rasulullah. Siapa yang terbaik manusia itu ya Rasulullah? Man tola umruhu hasuna amaluhu. Panjang umurnya, bagus amalnya. Maka kehidupan ini ujian. Kematian pun ujian. Siapa yang terbaik amalnya? Ada orang wafat, kita ngemandiin, kita ngafanin, kita nyolatin, kita nguburin. Itu pahalanya buat yang ngerjain. Ada orang wafat mah nggak dimandiin juga nggak protes ya. Ini jaruda setengah mandian abdi cek nu maot teh. Kan nggak ada orang nu maot ngomong gitunya. Ini jararutek orang komplek ieu mah abdi maot ge teu mandian. Mandi we olangan. Kan itu teh pahalanya teh buat yang ngemandiin, buat yang ngafanin, buat yang nyolatin, buat yang nguburin. Ketika anak lahir juga sama. Ketika orang tuanya akikah nyembelih kambing, ngabukusan idangan, eta teh pahalana teh lain keur orok. Amplop nage dicokot ku bapana mun aya nu ngalongok orok teh ya. Jadi jangan baper gerak. Ini teh ngurus Covid teh buat siapa pahalanya? Ya buat kita yang hidup, bukan buat yang mati. Sama kadang suka pengen ketawa sendiri, nggak paham mungkin ya masyarakat ini. Ada orang, saya kan rumah dekat Cikadut tuh, ada orang wafat gara-gara Covid, ada di beberapa daerah nggak boleh dikubur di situ katanya.
Maneh mah kanu paeh wae dengki komo kanu hirup. Kalau orang sudah berpenyakit hati, sama orang mati aja rudet. Apalagi sama orang hidup. Ini kan masalah ikhlas. Kemun maneh maut gimana? Kalau dia mati gimana? Pasti butuh sentuhan orang. Ini masalah manajemen kolbu ini. Jagalah hati. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, kita mah ada di posisi terbalik. Susah melihat orang susah. Makanya pakai APD. Kenapa mesti frustasi? Ini lahan prestasi. Maka frustasi obatnya prestasi. Kendala obatnya kendali. Mudah-mudahan tema dan kajian sore hari ini menjadi kendali untuk kita tetap lillahi rabbil alamin. Sebagai obat lelah. Enak. 1, wudu, kembali. 2, selalu sholat tepat waktu. 3, jangan mengeluh. Luruskan niat. Karena Allah, bukan karena oleh. Lalu pahami makna sholat. Maka berwudulah sebelum diwudukan, sholatlah sebelum disolatkan. Biasakanlah kalau relax, slow session, ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Ya, jadi semua kita dapat jatah yang sama. Karena kehidupan ini seperti eskalator. Bergerak, tidak bergerak, berkarya, tidak berkarya, bawa barang, tidak bawa barang. Kalau pulang dari luar negeri, melalui satu bandara, kan bandara internasional luas, rata-rata menyediakan fasilitas untuk jalan kaki. Itu bergerak, tidak bergerak, selama naik alat itu, nah kehidupan ini seperti eskalator. Berkarya, tidak berkarya. Tetap tidak jadi petugas COVID juga wafat. Nah ini ada bonus dari Allah. Kamu wafatnya di posisi sedang menggarap ladang amal bernama tugas, profesi. Profesi mana yang tidak beresiko? Ya, Ustadz juga beresiko. Harus hati-hati ngomong. Sekali ngomong salah, viral. Beda dengan dukun. Sekali ngomong bener, rame, laku. Beda jadi ustadz, beda jadi dukun. Life is a choice. Ya. Separahnya umur, para dokter mah. Makannya juga arah rapik atuh. Ya. Jadi sing ikhlas. Kalau nggak ikhlas nanti rusak pikiran, rusak imun, rusak tatanan organ, ngedrop sendiri. Nah ini kan musuh kita sebenarnya bukan corona hanya saja coronavirus, pandemi, dan wabahnya. Musuh kita adalah way of think, cara berpikir, trap of think. Maka saya mah ngajak ke jamaah di Zoom atau di internal, selalu ngajak ketawa aja. Kata dokter Tirta mah, mangan masker, manganannya nggak ada. Mangan masker, maskernya yang dimangan. Sok senyum, imun ya, senyum, sehat. Tebar absus salam, tebarkan salam. Wa'imut ta'am, makan makanan yang sehat sebagai sedekah untuk tubuh, untuk orang lain. Wasilul arham, kalau hidup ingin sukses, jangan ngandelin askes dan BPJS. Apalagi loba HS, nantinya stres, tiis juga S. Kalau hidup ingin sukses, buka akses, buka live Zoom, ketemu, jauh di mata, dekat di doa, jauh di hati, dekat, jauh di kaki, dekat di hati. Ini ijabah doa yang terjawantakan. Mau ketemu di darat susah, Mas. Sekarang serba susah. Mau sedekah lewat senyum aja, karena bermasker susah. Disiasati, bikin senyum yang kayak orang, masker yang kayak orang senyum nih. Dia teh cangkeus sapopoe teh. Gitu menang pahalana masker, karena maskernya yang senyum. Ya, jadi jangan lupa bahagialah, obat lelah mah. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu diciptakan bukan dicari. Ini obat nih. Kalau kita bekerjanya karena uang, uang adalah angka, angka itu tak berujung. Kalau mencari kebahagiaan lewat media yang namanya uang, pencariannya tidak akan berujung. Maka pencarian lawannya pencairan. Maka silaturahmi kuncinya. Man amana billah wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, silman qata'aka. Sambungkan yang terputus dengan. Nah, nanti akan reuni kita tuh di surga dari Zoom ini teh. Karena frekuensinya sama, resonansinya sama, spektrum positifnya sama. Kita tidak termasuk orang yang menyesal. Iya, kita dulu untuk ngadain acara live Zoom sehingga kita nyambung di satu titik kesadaran yang sama, dari dasar yang sama, dari sabar yang sama. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kumpul we di surga teh tanpa amal, senyum-senyum,
Untungnya dulu kita ikhlas ya, kalau nggak ikhlas mungkin hanya 2 tempat di akhirat, kalau nggak surga neraka. Maka sayang sekali, lelah sekali kalau tidak ikhlas. Ketemu terdiagnosa, kenapa kita lelah? Mungkin tidak ikhlas. Ikhlas itu imannya harus berkelas, ikhlas. Klasik, berkelas dan asik. Jadi tauhidnya harus muncul. Ada maut manu Allah, maut mah turunan, ini mah tugas wabidzalika umirtu. Dari Allah aku harus laksanakan. Jadi tanpa mengeluh, izin ke istri, izin ke anak. Kalau ayah pulang, alhamdulillah. Kalau ayah telat pulang, doakan ya. Bapak-bapak mah punya kantor resmi, gajinya jelas, bonusnya kadang muncul. Coba belajar ke makhluk yang lain. Bapak Ibu tahu nyamuk itu sampai ada di ayat Al-Baqarah. Bagaimana pencarian rezeki nyamuk untuk menafkahi keluarganya. Nyamuk itu terancam kematian setiap dia mencari nafkah. Darahnya belum dapat, plok. Berapa juta nyamuk yang syahid gara-gara wafat dalam pencarian nafkah. Lalu statistik menyatakan berapa janda di kalangan nyamuk yang suaminya wafat karena bararitu, bararucat. Ya, toh kalau ibu suaminya dibucat-bucatkan lagi mencari nafkah. Berapa yatim dari kalangan nyamuk. Oh, ibu mah tinggal nunggu, bapak mah tinggal pergi. Eta COVID mah tuh dah. Allah yang menggenggam, ya Allah eleku COVID. Kita kalah karena kita jauh dari Allah. Ini logika sederhana ya. Kalau ada anjing menggonggong, jangan digonggong lagi. Itu pesan ayah saya sebelum meninggal. Vi, kalau kamu kemana-mana ke satu kampung lalu ketemu anjing, lalu ada anjing yang menggonggong, jangan digonggong lagi ya katanya. Kenapa? Kamu mah anak bapak katanya, anak anjing, jadi tong sok ngobrol yang anjing. Ini filosofinya jalan, artinya jangan sarwana. Itu. Nah, ini makhluk bernama menggenggam. Ya. Maka kalau digonggong anjing, bilang sama yang punyanya, po, anjingnya menggonggong. Nanti yang punyanya yang ngendaliin. Maka yang tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung melalui kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari kejahatan seluruh makhluk. Wa min syarri ma khalaq. Nyantai, tuh, lintuh, sehat. Ini dibenerin, pola pikir. Sehat. Jangan mensugesti keadaan dengan COVID. Nacan datang, setan mau tihela. Ini kan masalah revivity. Maka berhenti dengerin informasi yang nggak perlu, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak takut, tidak khusyuk, tidak fokus, dari doa yang tidak diijabah, dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Saya yakin yang ikut terlibat di Jumer sore hari ini, semua Allah panjangkan umurnya. Semua Allah sehatkan lahir batinnya. Allah sakinahkan, mawadahkan, warahmahkan rumah tangganya. Karena saya lihat nih, Panopli Sulistia dengan istrinya. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Yang punya utang, lalu lunas. Itu COVID yang paling bahaya itu. Utang yang nggak lunas-lunas. Jadi tiap ketemu, tiap jeduk. Tiap ada tetangga renov rumah, jeduk. Nah, jadi tiap hari jedugan aja. Jadi maut nanti lain gue COVID, kegebegan gitu. Jadi cara pandang, cara berpikir, pola mendengar, pola mengadopsi. Ustaz kan kalau tadi nerangin ini ya, bab di mana Allah menempatkan letak susu itu di antara darah dan kotoran. Kita belajar ke hewan yang lain sekarang. Belajar di Quran surat An-Nahl. Nah, para petugas kedokteran ini mestinya harus seperti lebah. Nahl. Dia hinggap dimanapun tak mematahkan dahan. Beda dengan lalat. Nah, dia hinggap dimanapun tak mematahkan dahan. Lalu ngedownload, nyedot yang bersih-bersih, steril. Saripati bunga. Sampai punten ya, buang kotorannya pun madu. Kelas kotorannya aja madu guys. Yang ibu-ibu kurang suka kalau bicara ini ya. Karena madu yang asli itu ketika dibawa ke rumah, istri marah itu madu asli itu. Ya. Nah, nakhal itu ketika disedot, dia dari sahabat bunga,
dia mengeluarkan kotoran namanya madu. Terus sakit satu, sakit semua. Jangan coba-coba mainin lebah. Nanti bilang sama teman-temannya. Tapi kalaupun menyengat, ada pengobatan herbal, sengat lebah. Itu unik. Menyengatnya itu untuk menyembuhkan, imun. Nah, saya belajar, ini luar biasa. Ternyata binatang yang dapat wahyu langsung dari Allah. Nah, kalau ini. Ternyata nggak ada negatifnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka kita positifkan keadaan pandemi ini menjadi virus. Hayu sing apik dina barang urus. Copit coba pikirkan dengan seksama. Corona coba robah niatna. Karena Allah, karena Allah lah. Biar nggak capek. Lalu wabah waktunya benar-benar beribadah. Jadi lebih steril. Jaga wudhu. Lebih beraura. Jadi kemarin mah aura kasbon, sekarang mah aura kasih. Jadi orang seneng lihat kita teh. Ustaz seger wae cenah. Henteu sieun ku maot, henteu cenah maot nawen usieun ku urang. Nya. Nah, ini kan liyablu akum ayyukum ahsanu amal. Siapa yang terbaik amalnya? Ini yang Allah minta. Wala tamutunna, jangan kau wafat. Wafat itu kan hak prerogatif Allah. Tapi dalam satu ayat Allah seperti melarang, jangan kamu wafat. Ila menuntut syarat wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan berserah diri. Nah, maka berserah ini obat lelah. Manganyangakeun ya Allah, nggak apa-apa wafat juga, yang penting diampuni dosa, diterima amal. Karena aku paham hasanah fil akhirah itu cuma dua. Satu diampuni dosa, dua diterima amal, selesai. Istri cantik kita wafat menjadi janda. Suami ganteng, ibu wafat menjadi duda. Makanya jangan terlalu baper, Bu. Suami jarang pulang, udah sedekahin weh. Biar nggak jadi stroke, dipikirin terus. Ya, ya, harta banyak, jadi sengketa. Punya anak soleh, lucu, pinter, jadi yatim piatu tanpa kita. Betul tidak? Jadi yuk semangat, semangat. Ini teh hidup teh untuk apa? Hidup teh bukan untuk mati. Hidup teh untuk hidup, karena ada hidup setelah mati. Maka bikin hidup lebih hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Selama dalam kesyahidan. Selama dalam kepasrahan, selama dalam keikhlasan. Maka kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Tulis ulang buat status hasil Jember hari ini. Obat lelah itu bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun besok kita mati, itulah jalan hidup. Karena di akhirat ada kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Maka di mana persoalannya? Yang jadi masalah itu, kata Adi, itu bukan masalahnya. Halo, kenapa jadi begini? Yang jadi masalah itu ketika kita tidak punya ilmu menyikapi masalah itu. Betul tidak? Makanya kenapa ini teh jadi lelah? Ada yang salah ini. Masalah, Mas Bulo, masalah buat lo. Masa lalu, masalah lu. Masa depan kita mah akhirat. Maka orang yang terjebak masa lalu biasanya wafatnya nangkarak, karena dibetot ku masa lalu. Kita mah harus wafat ketika sujud karena yakin ada masa depan. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen tahu masa depan ibu bapak? Coba pejamkan matanya 3 detik lalu buka. Apa yang pertama dilihat? Itulah masa depan Anda. Oh, berarti saya masa depannya. Ya. Ini ada pesan di mobil. Kenapa kaca mobil lebih besar daripada kaca spion? Itu pesan filosofis. Karena masa depan mah harus ekstra ditatap daripada masa lalu. Moving on. COVID mah bukan siapa-siapa. Allah. Yang bahaya mah ketika dilupakan, ketika dilalaikan, ketika diacuhkan. Cemburu Allah itu. Kenapa selalu meninggalkanku hambaku? Tidak pernah menyatakan apapun kepadaku. Pada aku yang menyelesaikan persoalan. Para sahabat itu sendal putus aja. Bilang, ya Allah, sendalku putus. Bukan berarti Allah mau ngasih sendal dari langit sekarung. Ditimpakan ke hamba itu. Nanti Allah gerakkan para utusannya untuk menyelesaikan masalah kita. COVID ini tidak akan lama lagi.
Dari mana Ustadz tahu? Dari Sumedang tahu. Ya, kita mana orang yang nggak punya upah, jadi harus pintar ngupahan mana nih, ya. Artinya menenangkan diri sendiri, mensugesti diri bahwa hidup ini tak lama lagi. Ya udah dipositifkan lah. Jangan terjebak karena menebak, jangan tersiksa karena terpaksa. Ini yang kemudian jadi lelah. Ya, belum tentu besok hari Senin. Besok mah ada, Senin kitanya besok ada enggak? Bisa jadi asar barusan itu asar terakhir kita, guys. Pakai guys biar agak milenial gitu ya. Bisa jadi asar barusan yang kita lakukan barusan itu asar terakhir kita. Nggak ada asuransi yang menggaransi. Kenapa mesti takut sama COVID selama prokesnya senantiasa diindah? Nah, ini kan masalah sugesti. Nah, luar biasa ya pertemuan ini walaupun jauh di mata tapi insya Allah melahirkan selalu dekat di doa. Sing sarehat, sing sarumanget, never give up. Waduh, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah kata Demasif tuh. Ya, syukuri apa yang ada. Kita masih dikasih telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk merasa, tubuh untuk bergerak. Jangan takut mati karena mati pasti terjadi. Setiap orang pasti mati hanya soal waktu. Tapi jangan membuat sesuatu yang menyebabkan kita mati. Artinya frustasi, bunuh diri. Kalau belum waktunya, ngajeleng kajurang, pete jurang na deet, kadon bubuk bujur, ya, jadi frustasi. Wah, demikian. Semoga bisa memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna daripada apa yang terulas, walaupun selintas, mudah-mudahan terkupas, terbahas, untuk melepas hal-hal yang tidak jelas dengan ikhlas, sehingga bablas, tuntas, lunas, urusan mati, ngapa-apa yang penting husnul khotimah. Berkah, saya kembalikan ke alamnya. Silakan Pak MC. Saya sementara pesan bakso dulu 3 mangkok. Alhamdulillah, subhanallah Ustaz. Penjelasannya sangat menyentuh banget buat kita nih. Kita mudah pahami ya. Insya Allah kedepannya jadi sebuah ibadah juga buat kita untuk dapat bekerja di masa pandemik ini. Ya Ustadz, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti sama rekan saya Dr. Rahmi ya. Tapi cuman ini nih ada satu prakata dari Ketua Keluarga Muslim kita 2001, Bapak Dr. Eko. Boleh memberikan ini kata sepatah dua patah kata gitu untuk kita semua. Mangga silakan Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Salam kenal. Saya Dr. Eko. Kebetulan di sini mewakili teman-teman teman-teman kamus Pak Ustadz ya. Jadi sedikit perkenalan saja Pak Ustadz. Kami perkumpulan keluarga muslim muslimah Fakultas Kedokteran Unpad. Kamus dari ya. Jatinangor, angkatan 2001 ya. Alhamdulillah saat ini kami sudah punya anggota 179 anggota Pak Ustadz. Berkah, semoga jadi keluarga kedua Pak Dokter. Alhamdulillah, amin insyaallah. Nah, alhamdulillah sore hari ini sudah bergabung teman-teman sekitar 50 orang ya Pak Ustadz bergabung mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua, sehingga kedepannya dalam menjalankan profesi kami sebagai dokter, dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari, dari pagi, mungkin teman-teman ada yang praktek mulai dari pagi, pulang malam gitu ya. Jadi pulang-pulang sudah lelah, lelahnya tidak sia-sia, tapi lelah menjadi lillah ya. Nah, insya Allah. Nah, jadi memang kenapa topik ini kami pilih, karena kami punya
punya misi Pak Ustadz. Ya. Semoga dirahmati dan diberkati Allah. Bagaimana kami punya visi sekampus sesurga Pak Ustadz. Jadi, jadi sekarang untuk mencapai itu tentunya kita harus mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang apa istilahnya, sesuatu yang mengisi ibaratnya botol, ya kita isi sampai penuh sehingga kita bisa itu bisa menjadi tiket untuk masuk ke dalam surga Allah. Ya memang landasan dari grup kami terbentuk juga memang wasiat dari Allah di surat Al-Ahqaf 46:15 ya Pak Ustadz, yang menjelang usia 40. Jadi mungkin kebetulan kami semua memang akan memasuki usia 40. Pak Ustadz mungkin sudah ya Pak Ustadz. Punten Pak Eko, saya Ali Jabir saja seumuran saya. Alhamdulillah. 76 ya Pak Ustadz. Nah, jadi memang di riskan sebetulnya. Nah, memang wasiat dari Allah sendiri untuk usia yang 40 memasuki 40 tahun ini kan memang kita disuruh introspeksi Pak Ustadz ya. Suruh introspeksi di usia 40 yang akan memasuki 40 ini lebih banyak amal ibadahnya atau lebih banyak amal soleh atau lebih banyak amal salah gitu kan. Nah jadi dan ternyata juga kalau tidak salah yang kami baca juga di surat Al-Fatir ya ayat 37 ternyata, dan ini mungkin juga yang sering saya sampaikan kepada pasien bahwa kita yang dipanjangkan umurnya oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk berpikir, bagi orang yang mau berpikir gitu ya, berpikir apa sih hakikat dari kita hidup seperti itu. Nah tapi ternyata jawabannya juga ada di dalam Al-Quran kan Pak Ustadz ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Adalah untuk beribadah. Kita hanya diciptakan untuk beribadah ya Pak Ustadz. Nah jadi ini yang jadi topik dari kami, apakah aktivitas kami, profesi kami sebagai dokter ini bisa bernilai ibadah. Apalagi hari-hari yang akan kami isi ke depannya mungkin sampai akhir umur tetap dengan profesi ini. Nah, tapi apakah kita bisa mengisi profesi ini dengan menjadi suatu ibadah seperti itu. Nah, tadi Pak Ustadz alhamdulillah sudah memberikan clue kata kunci tadi. Yang pertama kali itu adalah wudhu ya Pak Ustadz ya. Wudhu. Nah, mungkin sekalian ya Bari sekalian bertanya nih Pak Ustadz. Siap. Nah, jadi saya juga pernah mendengar perihal wudhu ini, Pak Ustadz. Wudhu ini memang katanya kan dianjurkan apabila kita sebelum beraktivitas, ataupun mungkin yang juga dianjurkan sebelum tidur ya Pak Ustadz ya. Sebelum tidur juga kita dianjurkan berwudhu. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz. Kita kan tahu salah satu hal yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhan ya Pak Ustadz ya. Mungkin dengan yang bukan muhrim. Nah, di saat kita niat berwudu sebelum berangkat kerja, tapi di saat kita nyampai kerja mungkin kita bersentuhan atau bersalaman dengan pasien pertama atau mungkin siapapun yang kita temui mungkin ya, yang kita akhirnya refleks mungkin sentuhan atau bersalaman, nah otomatis kan itu membatalkan wudu Pak Ustadz. Nah, apakah itu akan dianjurkan kita untuk berwudu lagi atau setiap memang menurut kita itu sudah membatalkan wudu kita harus berwudu lagi. Nah begitu juga mungkin pasien juga ada bertanya gini Pak Ustadz, perihal wudu mungkin sedikit melenceng, perihal wudu sebelum tidur Pak Ustadz. Kan pasien-pasien misalnya saya kebanyakan pasien lansia, dia wudu sebelum tidur, kemudian 2 jam berikut dia ke kamar mandi Pak Ustadz. Nah, dia ke kamar mandi karena ingin buang air kecil, bahkan dalam satu malam tuh bisa 3 kali buang air kecilnya gitu. Apakah itu harus mengulang wudhunya lagi itu Pak Ustadz? Nah, Oke, jazakallahu khair Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Langsung dijawab aja sama Pak Ustadz ya. Silakan. Ya Pak Eko, semoga selalu Allah jaga, Allah rawat, Allah amankan, Allah sehatkan lahir batinnya. Begini Pak Eko. Ini kan kajian ya. Bicara wudhu, saya ambil riset ekstrim aja nih. Ada satu hadis, ketika kita akan menambah menu dengan istri, ketika berhubungan pengen lagi.
Itu dianjurkan berwudu dulu, bukan mandi dulu. Artinya orang junub aja dianjurkan berwudu. Karena wudu yang pokoknya adalah bagi sholat. Ini bukunya saya nggak selesai-selesai. Udah 3 tahun nulis, keajaibannya muncul terus gitu. Makanya judulnya Miracle of Wudu, malah keduluan sama yang Oase Hijrah itu, yang buku kelima saya. Nah, salah satu riset yang ada di buku itu adalah orang junub aja dianjurkan berwudu. Orang junub loh, Pak. Apalagi Anda tenaga terapis kesehatan ya. Jadi begini prinsipnya, ad-darurat tubihul mahdurat, bukan masalah batal dan tidaknya. Kita udah wudu, kalau dalam keadaan darurat, tawaf itu bersentuhan. Tidak harus mondar-mandir ke toilet yang ada di Mekah karena jauh kan. Allah tahu posisi kita di mana. Seperti orang sudah lansia itu kemampuannya aja, tapi ada ikhtiar itu. Makanya ketika sudah wudu kentut juga ada maklum mafhum dari syariah, ad-darurat tubihul mahdurat. Yang tadinya tidak boleh jadi boleh, karena ini mah sudah kendala teknis gitu loh. Seperti orang yang sudah saluran kencingnya udah nggak normal kan, ada bocoran, apakah harus selalu mengganti? Ini ada kebijakan yang jadi kebajikan, tidak kebajakan dari syariah. Ketuntasan memahaminya itu sendiri. Pak dokter buka wudu dari rumah ternyata nyentuh pasien yang bukan muhrim, itu ada dalam wilayah profesi Anda. Yang saya salut dari dokter itu, makanya saya pengen jadi dokter kalau ada waktu dan cukup umur mah mau jadi dokter kandungan saya mah. Karena nggak pernah dicemburui istrinya itu. Walaupun saya kan saudara sama dokter Dinan ya, sama dokter Ono itu kan, saya nggak pernah marah sama mereka ketika istri saya dibukain itu, karena profesinya. Dan saya juga mikir jadi dokter Amir tuh yang di Buah Batu ya, dokter kulit. Jadi luar biasa, manusia aja sama mafhum gitu loh, bisa maklum, apalagi Allah. Makanya di sini fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Ini karena kejadiannya pandemi ini, kenapa saya kampanyekan wudu? Karena solusinya memang sementara yang paling menenangkan di situ. Makanya diikhtiari. Ini kelebihan wudu ya, Pak Dokter. Kalau kita sudah punya wudu, pengen wudu lagi. Saya kan nge-treatment anak geng motor juga, biar berhenti minum, berhenti bermaksiat. Itu saya kunci dengan wudu. Ada yang sampai 2 tahun tetap jaga wudu dan perubahannya luar biasa. Tentang kedokteran ini tugas kita bersama untuk mengeksplor ada apa sih di balik wudu sampai jadi wajib gitu untuk sholat. Nah, ada satu ketika orang udah wudu tapi ragu dengan wudunya. Kumatad ini wudu dewe. Ternyata dibonusi oleh syariat nurun ala nurin. Ketika kita punya wudu dan berwudu lagi, itu anti gores di atas anti gores, cahaya di atas cahaya. Makanya nanti di akhirat bonusnya lebih lagi. Aku akan mengenali umatku, kata Rasulullah, kelak dia bisa biasari sujud, biasari wudu, dari bekas sujud dan bekas wudunya. Ini kan belum kelihatan sekarang mah. Cuman rasakan secara pribadi, personal, tenang mana sebelum dan sesudah wudu. Ini kan masalahnya jadi internal gitu, bukan eksternal lagi. Nah, kewajiban kita menyampaikan dan terasa efeknya dok luar biasa, tenang, nyaman, merasa ada yang melindungi gitu. Itu saja ini APD dari versi lain ya. Ini APD versi lain ya. Gitu Pak MC, luar biasa. Terima kasih Pak Eko. Semoga kalau normal bisa ketemu di darat ngopi-ngopi lah. Ya, insya Allah Pak Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Alhamdulillah. Mangga ada pertanyaan lagi Pak Ustaz ya dari Bu Dr. Rahmi. Ya. Gimana? Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Evi. Ini kami menyampaikan ada 3 penanya saat ini. Izin sebentar ditanyakan untuk penanya pertama yang merasa menghubungi pertama ingin menyampaikan langsung atau dibacakan. Dikasih waktu 3 detik coba ya. 1, 2, 3. Kalau gitu dibacakan ya insya Allah. Oke. Baik. Ibu dokter bijak sekali. Sebentar Ustadz, izin membacakan pertanyaan. Ya, izin membacakan pertanyaan. Tunggu Bisi mau hadir gitu si penanyanya. Tapi sepertinya ini. Oke, baik. Ustadz, yang pertama Ustadz kalau udah aman diundang ke Singaparna mau te cenah.
caket mau pasung banget. Ini dah. syaratnya berat, harus Gitu. aman dulu. Oh, mau banget. Nah, mohon di dia oge gitu, Tat. Pertama Ustadz kalau udah aman cenah diundang ke Singaparna mau teu caket Cipasung dah gitu saurna. Saya harus Oh, sedikit ketahuan agak ya. egois, Bu Oh, Dokter. mangga. Saya Mangga. harus sedikit agak egois untuk menyikapi orang Singaparna. Dalam posisi ini bukan saya nggak mau ke Singaparna, Singaparna mau untuk ke saya, itu aja. Jangan sampai saya bertepuk sebelah tangan. Muntah. Atosnya, sip. Siapapun yang bertanya sudah terjawab insya Allah. Baik Ustadz, yang kedua masih dari penanya yang pertama. Jadi yang pertama teh undangan, modelnya gitunya. Baik yang kedua, gimana Ustadz cara menghilangkan kecemasan selama pandemi ini? Terlalu banyak berita, baik tentang COVID atau berita-berita hoaks dari media yang bikin hati ini menjadi panik dan cemas. Tah, iya mangga Ustadz, iya heula. Nabi saja berlindung dari bab hoax ini. Bentuk perlindungannya berupa doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berhenti mendengar apa yang tidak perlu didengar, berhenti bicara apa yang tidak perlu dibicarakan, berhenti melihat apa yang tidak perlu dilihat. Jadinya renyut, stroke, gula darah, asam urat karena memorinya sampah semua. Fokusnya ke hal-hal yang positif. Sok gerak, rasain. Jadi lawannya kalau aluka ilman nafian. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jangan dipikirin COVID-nya, pikirin solusinya. Maka di kajian Jumer ini juga sebagai percik wujud solusi. Bukan menghakimi, tapi malah mengilhami. Bukan menyayangi, tapi malah menyayangi gitu. Mari kita sama-sama, sebelum tak sama-sama. Jadi mensugesti diri aja. Tong seueur ngadangukeun itu perlu didangukeun. Ini kan ibu-ibu nih rata-rata kepo, keep knowing practical objek. Jadi hayang nyaho nepi ka detailing urusan Raffi Ahmad, urusannya gosip selebritis lah. Untung atuh, nanti memorinya bad gitu. Penuh, nu hese mah ngainstall ulangna. Jadi ibu-ibu kalau tidur teh kieu teh gayana teh. Mikiran drama Korea, ya sampai tisunya habis. Kenapa tisu laku? Karena cinta nggak pernah kemarau. Aisyah laki datang diacuhkan. Nah itu persoalan. Aduh complicated banget nih persoalan bangsa kita teh. Jadi keren ini pertanyaannya DE tapi ngepret. Sedikit tapi nyubit Bu Dokter. Siap. Mungkin itu jawabannya. Mengurangi mensugesti dengan hal yang tidak bermanfaat. Ada lagi, Bu? Bu Rahmi? Ada, Itu mangga. belum Kenapa Ustaz? Yang kedua, mohon. Yang kedua tidak mengetikkan, mangga. Yang kedua Jimmy. Jimmy silahkan menyampaikan pertanyaannya langsung mungkin. Nanti yang ketiga Bari langsung ya, mangga Mana Jimmy? Tadi katanya Jimmy menyampaikan terkirimnya ke host ke siapa ya? Ke Bari atau ke iya, siapa? boleh, mangga. Oh, mangga, mangga. Saya bacakan ya Ustadz ya. Mangga. Kan sekarang lagi masa pandemi ya Ustadz ya. Berhubungan masalah dengan salah satu lawan kita, tanda kutip, ini adalah way of thinking gitu ya. Kita ketahui bahwasanya pandemi ini merupakan suatu penyakit baru. Sehingga sampai sekarang belum ada terapinya, bagaimana untuk vaksin dan lain sebagainya. Mungkin ada juga orang yang berupaya untuk menggiring suatu hal yang negatif, menggiring opini agar menolak vaksin tersebut, gitu dokter. Nah, gitu Pak Ustadz. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai masalah ini? Ada sekelompok orang yang menggiring opini masyarakat awam untuk menolak vaksin. Saya, itu Ustadz, pertanyaannya Ustadz. Siap. Mas Berry, thank you. Jadi saya jawabnya simpel. Nabi kita itu orang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tadi ayatnya dibaca. Ana basaru mislukum. Aku seperti kalian, kata Pak Trisno tadi di bacaan Qur'annya. Pak Trisityono tuh. Tasikmalaya ya. Saya ada dokter Namo di situ. Dipanggilnya Mas Tri. Iya, tadi saya dengar ayatnya pas masuk. Ya, Ana basaru mislukum. Aku seperti kalian. Artinya Nabi punya kekhawatiran. Nah, bagaimana
Kita belajar kekhawatiran tentang Nabi, yuha ilayya. Bedanya aku dengan kalian itu, aku membaca wahyu. Berarti pola menyikapi persoalan, termasuk hoax, termasuk penggiringan opini, kembali kepada keyakinan. Kalau kata Nabi, malah yutroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau tidak bisa semua, sebagian. Kalau tidak mampu sholat sambil berdiri, ya sambil duduk. Yang jangan mah ditinggalkan. Ini pandemi, kasusnya nggak main-main, dunia yang kenanya. Jadi jangan posisinya kemudian tenggelam dalam dilematis. Ini benar apa enggak ya? Yang penting ikhtiar yang tadi saya terangkan. Ada bermasker, ada bersanitizer. Urusan hoax digiring, urusan itu keraguan-raguan. Kata Nabi simpel. Dakma yuri buka, ilama la yuri buka. Tinggalkan yang meragukanmu, datangi yang lebih pasti. Ini kan ada meme itu di sosial media, saking capeknya dengan keadaan pandemi, ada aturan yang ekstrim. Cuci tangan, tapi sebelum pegang kerannya harus cuci tangan dulu, gitu kan, itu gimana? Itu kan jadi semua anekdot yang the man behind gitu. Jadi tergantung masalahnya teh, kendalinya gimana? Kendala itu ada di kendali, ya kitanya aja ngendaliin diri. Maka tadi saya di awal di iftitah saya baca puji syukur milik Allah yang memberikan sehat lahir batin. Kemudian ada doa Nabi di tengah pembukaan itu, ya Allah jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata. Ini kepasrahan. Makanya tinggalkan yang meragukan. Betul tadi pertanyaan pertama mewakili jawaban kedua. Mulai mengurangi mendengar hal-hal yang tidak perlu didengar, entah apa yang dilihat, yang didengar itu. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat yang menyebabkan efek layaksya, hati yang tidak khusyuk, gagal fokus, gapok kesana kemari. Ya, dan sekarang mah sindrom baru dok, setelah pandemik apa coba yang paling bahaya? Virus jika ada yang menagih duit, jika yang dahar dahareun, can virus TikTok teh tuh budak teh beak kuota teh leungeunna teh pikiran apa yang salah teh. Maka posisikan setiap diri itu be yourself, jadi diri sendiri di mana letak nyamannya. Kalau saya mah nyamannya satu yang sedang kita bahas di wudhu, dua di sholat tepat waktu, tiga di membaca Al-Quran, karena selalu akan dapat jawaban dari setiap persoalan yang sedang terjadi. Kalau Google menjawab semaunya, kalau Quran dia jawab semuanya. Termasuk masalah pandemi ini. Luar biasa. Terima kasih untuk penanya, inspiring sekali. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Salah satu cara untuk merubah lelah kita menjadi lillah, soal bahwasanya kita diharuskan untuk bersujud atau dalam tanda kutip sholat ya Ustadz ya. Ya. Baik mau sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah lainnya, tahajud dan sebagainya. Nah, kadang-kala menyikapi begini Ustadz, kita kan sholat ada 5 waktu. Kadang-kala kan ada dokter spesialis yang harus operasi sampai berjam-jam, kemudian juga mungkin ada beberapa dokter yang memang terhantui oleh telepon, harus operasi tiba-tiba gitu dah Ustadz. Nah, gimana menyikapi ini nih supaya kita bisa sholat tepat waktu, kemudian sholatnya bisa khusyuk gitu Ustadz. Jadi nggak terbayangi oleh operasi yang cito atau mungkin jam yang panjang pada saat operasi. Ini mah sama kayak Pak Eko Saputra, Pak Dokter Eko tadi pertanyaannya. Walaupun ini prioritas, tapi ayah fikih skala prioritas, fikih prioritas. Jangan mentang-mentang kita ahli ibadah, ahli duha ini. Kalau Pak Listiono, Pak Nopli itu biasa kalau pagi duha misalkan. Tiba-tiba dapat pasien nih, darurat. Kan ngoperasi duha heula, beres duha ada pasiennya maut atuh. Nah, jangan sampai ibadah kita jadi fitnah. Ini pasien lebih penting. Makanya ulama juga menyatakan tepat waktu itu dibagi 3. Tepat di awal, tepat di tengah. Yang jangan selalu senantiasa membiasakan mengakhirkan. Maka ada hadis khusus, Abdullah amal as-salat waktu fi awali waktiha. Kalau kemungkinannya memungkinkan gitu kan, kita mah 1001 alasan untuk tidak tepat waktu ya. Ciptakan satu alasan untuk tepat waktu. Kenapa Jumatan mah bisa lebih awal 15 menit sebelum adzan berkumandang kita sudah duduk. Nah, bisa nggak Jumatnya dikonversi ke sholat yang lain? Itu kan diingatkan dengan momen mingguan. Saking
anak-anak coachingan saya mah saking semangatnya Jumatan, beres Jumatan nanya lagi. Ustaz, besok Jumatan lagi, besok mah Sabtu guys, bukan Jumat. Saking semangatnya itu. Beda dah kalau iman lagi naik. Nah, ini posisinya kan pengaruh apa kita jadi tidak tepat waktu. Nanti ada toleransi syariah. Tidak tepat waktunya ini kenapa? Yang jadi ancaman di Al-Quran itu adalah wawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Nah, jadi celakanya seorang itu karena lalainya, bukan karena tidak tepat waktunya. Kalau tepat waktunya beralasan mah, no problem. Ya, Allah lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Beri. Ya, siap Ustadz. Alhamdulillah. Pak Ustadz, boleh ngasih kuis nggak? Nah, boleh. Buat teman-teman yang di sini nih, 1 atau 2 nomor Ustadz. Nanti berhubungan dengan door prize. Halo Ustadz, kira-kira kuisnya apa nih Ustadz? Siap. Mangga, silakan Ustadz. Oh, saya ngasih pertanyaannya. Mohon. Dari Pak Ustadz Effendi mau ngasihan pertanyaannya. Siap. Oke. Pertanyaannya bukan untuk yang siap menjawab, tapi bagi siapa yang siap sadar ya. Kapan, di mana, sedang apa kita akan diwafatkan oleh Allah. Yang dapat, yang bagus jawabannya, saya kasih voucher umroh, pulang pergi jalan kaki biar sehat. Ini pertanyaan terkait tema. Sok, kalian udah jawab mah. Kapan, di mana, sedang apa, lagi ngapain kita diwafatkan oleh Allah. Oh, clear. Sana kan ngalelah kabeh. Abi hoyong nyobian. Oh, naon wae tadi teh? Kapan, di mana, sedang apa? Di mana, sedang apa kita dijemput? Kapan, di mana, sedang apa? Kalau secara global Bu, kita dipanggil Allah tuh 3 kali. Mudah. Satu musim adan. Entong heula. Ya, sok. Kayak kuncina. Kita cios abi teu cios. Oh. Kucingannya. Cobian. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan adalah rahasia Allah. Kemudian di mana itu juga rahasia Allah. Namun dalam keadaan apa ini yang menjadi berat untuk menjawabnya Ustadz. Semoga demikian adanya gitu ya. Yaitu di saat di mana yaitu saat di mana itu adalah kebiasaan kita. Itu adalah waktu yang memang kita utama seperti itu. Sehingga jika di mana saat-saat yang utama kita itu adalah maksiat, maka kita akan meninggal dalam keadaan maksiat. Jika seperti tadi contohnya adalah orang yang sumun Ustadz, ya mah berat ya bagi kami. Berat bagi kita semua. Sumun. Seperti misalnya tadi yang ditanyakan oleh Eko gitu. Jika misalnya memang kita adalah orang yang menjaga wudhu, Masya Allah, insya Allah nanti akhir kita adalah dalam keadaan menjaga wudhu. Betul, mungkin tidak perlu dimandikan Ustaz, karena beliau dalam keadaan bersih begitu. Tapi itu semua yang tahu diri kita sendiri. Teman-teman terdekat kita sekalipun belum tentu tahu apa kebiasaan kita. Bagaimana kita sebenarnya, karena Allah menjaga aib kita gitu ya. Allah menampakkan yang baik. Yang buruk hanya kita yang tahu. Jadi, Masya Allah, mungkin saat ini kita terlihat baik, tampak baik di depan teman-teman, di depan Ustadz. Dalam ini muhasabah buat kita semua, Bu Dokter. Jadi, apa akhir kita akan seperti ini? Gitu? Apa akhir kita akan dalam kajian? Atau akhir kita dalam selfie? Atau akhir kita dalam... Masya Allah, entah apa. Jadi, kalau waktu sih, itu rahasia Allah. Tapi apakah waktu itu sedang apa kita? Semoga dalam keadaan terbaik kita yang biasa kita lakukan, bukan dalam keadaan terburuk kita yang justru yang biasa kita lakukan. Da ieu mah curcol atuh Ustaz atos. Dalam eta Bu, makanya pertanyaanna deh tapi ngepret. Janten curcol. Bu, nya eta atuh. Asa dicepret hapunten Ya, Bu Dokter, DM ke saya ya, ini lagi live IG. Saya dapat kasih bonus buat Bu Dokter buku saya terbaru Oase Hijrah Reborn. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang barusan. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz. Tapi Abi tegaduh IG, Ustaz, tegaduh IG. Si Abari. Manajer. Bukuna
Beb, ada Enggak, Ustaz, nanti dikirim alamatnya Ustaz. panitia yang menghubungi manajer saya nanti lewat itu aja. Da abi mah digiring Mekar, Ustaz, digiring Mekar abi mah. Ya tuh tatangian, Ce. Nya mohon data tanggi. Itu tuh nyunda itu atos weh. Bu dokter, ada 2 bonus untuk jawaban yang speechless barusan. Satu buku tata cara dan bacaan sholat digital, 2 dengan buku terbaru saya Oase Hijrah. Satu. Allah Akbar. Bagi dokter yang mau sok weh. Ya. Atau selah anu abi atau selah mangga bari. Hiji deui Ustaz, satu lagi ya. Boleh untuk kuisnya. Boleh. Jadi hadiahnya ada 2, pertanyaan juga ada 2 Ustaz. Ya. Ya, siap. Ada lagi kuis pertanyaan dari Ustaz. Nanti kalau teman-teman yang mau ngejawab, mangga silakan langsung dibuka aja itunya, mikrofonnya. Siap. Silakan Ustaz. Siap. Pertanyaan kedua adalah kalau Bu Dokter barusan bingkai, rangkai, jangan terbengkalai sebelum kita jadi bangkai. Kalau mau baik, jangan dinanti-nanti. Kalau mau balik, jangan dingengke. Bising keburu mati, jadi bangke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, adakah jaminan besok hari Senin mah ada, tapi besoknya Senin masih ada nggak kita? Nah, siapa yang berani mengasuransi? Apa trik memanjangkan umur? Pertanyaannya. Pak Eko sudah seri, Pak Eko. Tadi saya dibahas di tengah bahwa ada trik memanjangkan umur. Apa itu? Gantian. Saya kalau bertanya nggak ada yang ngejawab, asa jumaahan. Silakan Pak Eko mau coba jawab. Dia dapat buku saya juga. Sedekah, Panginten? Sedekah. Oke, tapi bukan itu yang dimaksud. Tadi saya ngomong ini, menghirup hayang sukses, tong nganalkeun askes jeung BPJS, tapi kudu buka akses. Tadi na Islam teh bahasana teh naon teh? Mau Ibu coba silaturahim, Ustaz? Yes, Ibu. Alhamdulillah. Kami Dokter juga Sari. dapat buku ini, Ibu ta. Ya, Alhamdulillah. 2 buku. Alamannya kepanitiain biar nanti di WA-in istri saya. Bu Dokter Sari orang Bandung juga Ustaz. Oh nyangges Bandung mah teu maha ongkos kirimna. Ya, penting Siap, Bu. buat silaturahmi ya Ustaz ya, untuk memanjangkan umurnya ya, insyaallah. Ya, mungkin itu Pak Beri. Ya, Siap. Mangga, siap. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri dengan doa ya Ustaz ya? Siap. Mangga silakan. Ruginya di Zoom di akhirnya dengan doa bukan dengan ramah tamah. Kalau sudah beres pandemi kita aya ramah tamah tong ditutup ku doa. Ada lagi teman-teman buat pertanyaan atau mungkin sudah paham ya? Insya Allah buat teman-teman semua ini kajian season kedua kita, bahwasanya memang udah harus dari diri kita sendiri ya Ustaz ya, untuk merubah niat kita gitu ya, supaya yang kita kerjakan ini bernilai ibadah, membuat lelah kita menjadi lillahi ta'ala gitu ya. Insyaallah mungkin sudah cukup ya Ustaz untuk pertemuan kita hari ini. Mangga Ustaz bisa ditutup dengan doa. Siap. Izin Mari kita tunduk foto bersama dulu. Oh foto iya. bersama dulu Mau foto Ustaz. bersama dulu. Iya, betul lah, penting atuh. Siap. Ayo foto bersama. Siapa? Haido ya? Atau yang siapa? Mangga. Haido, mohon. Bisa dipoto. Coba videonya pada diaktifin dulu. Oh. Oke, halaman pertama. Izin Ustaz. Oh, mangga Pak Edo. 2. Halaman 1, halaman 2. Wah, banyak yang belum ini nih. 1, 2. Halaman 3. Di fotonya per halaman. Ada 3 halaman. Siap, udah selesai. Mangga. Nah, alhamdulillah. Mangga lanjut, Pak Ustadz. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan satu amalan ibadah buat kita membuat
bekal buat diri kita nanti di yaumil akhir nanti supaya Amin. kita semua bisa masuk surga. Mangga Pak Ustadz. Barakallah, ikhtiar, perbuatan, rizki, kejutan. Kita sudah berikhtiar dengan apa yang kita perbuat hari ini. Semoga menjadi amal soleh. Rizki, kejutan, kita bisa bertemu live walaupun jauh di mata, tapi dekat di doa insya Allah. Dan hanya doa yang merubah takdir. Maka acara ini kita closing, kita finishing dengan doa. Biar jadi touching buat hati, sentuhan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sallu alaihi wasallim taslim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal manan badius samawati wal arya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Ghafurur Rahim faghfir lana. Hari ini kami dengan ikhtiar yang kami mampu berusaha membagi hal-hal yang positif dari apa yang kami mampu, dari apa yang kami bisa. Itu pun pemberian-Mu ya Allah. Terima kasih atas anugerah hari ini. Ya Allah, kami manusia yang sering melupakan-Mu dan dominan berbuat maksiat kepada-Mu. Terima kasih dengan hikmah wabah kami lebih dekat, lebih banyak bertafakur, lebih banyak bertadakur, berpikir dan merenung. Entah kapan, di mana, sedang apa, kami diwafatkan. Nggak apa-apa ya Allah, malam ini juga yang penting kami diterima amal, diampuni dosa. Sehatkan garda depan gugus COVID yang berperang, bertaruh nyawa, tenaga, pikiran, cucuran air mata, darah, dan keringat melawan kenyataan ini ya Allah. Hanya Engkau yang menggenggam semuanya. Ya Allah, jangan Kau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri walaupun sekedip mata. Solehkan kami ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Cahayai hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu apapun penyebabnya. Kama nawartau ardo binuri samsika. Sebagaimana Engkau mencahayai bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Abadan selama-lamanya. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Khusus untuk pandemi dan saudara-saudara kami yang sedang terkena dan terpapar COVID-19 ya Allah. Allahumma rabbanas adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama la basa taqurun syafaqillah syafaqallah a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, yang Engkau yang mampu mencabut rasa sakit dan penyakit yang menimpa kami. Semoga pandemi cepat pergi, virus cepat berlalu, wabah cepat pulang. Ya Allah, mengganggu sekali kekhusyuan ibadah kami kepadamu. Walaupun kasih atas apapun hikmah yang Kau anugerahkan kepada setiap qalbu kami. Allahumma amitna syuhada. Ya Allah, wafatkan kami dalam kesyahidan. Wafatkan kami dalam sujud. Wafatkan kami dalam ruku. Wafatkan kami dalam ketika kami sedang sholat, sedang bermunajat, setelah bersedekah, setelah baca Quran, selalu dalam memiliki wudhu. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah semuanya akan baik-baik saja dan indah pada waktunya. Tetap berikhtiar, tetap jaga wudhu, tetap jaga hati, keikhlasan didominankan. Bu Dokter, Pak Dokter semuanya sehat. Semoga satu ketika kembali normal dan kita bisa